Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Mesias akan menguatkan roh umat beriman untuk mengenal Allah, membawa kebenaran dan keadilan, mengusahakan damai dan kerukunan, serta menjauhkan manusia dari segala tindak kejahatan. Sementara itu, dalam suratnya, Rasul Paulus mengajak jemaat Roma untuk belajar membuka hati kepada Allah yang akan segera datang dalam kemuliaan, terutama melalui ketekunan melaksanakan sabda Tuhan dalam kitab suci. Hati yang terbuka kepada Allah adalah awal dari pertobatan sejati dan iman yang benar. Seruan Yohanes Pembaptis adalah seruan pertobatan yang mengajak manusia yang telah jatuh dalam dosa untuk kembali bersatu dengan Allah sebagai dasar keselamatan kekal. Dosa memisahkan manusia dengan Allah, tetapi rahmat Allah yang kuasanya jauh lebih besar dibandingkan dosa mengantarkan manusia pada kehidupan kekal. Untuk dapat memperoleh kasih karunia Allah, manusia hendaknya terbuka pada rencana keselamatan yang diwahyukan oleh Allah melalui Kristus Yesus, yang dinubuatkan oleh para nabi dan sedang dinantikan kedatangannya. Yohanes Pembaptis mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersikap eksklusif serta tidak melaksanakan tobat secara benar, yaitu bersatu dengan Allah dan berdamai dengan sesama. Saudara-saudari terkasih, kita perlu insaf bahwa seringkali kita membangun sikap eksklusif dalam hidup beriman dan pergaulan sehari-hari.
sikap eksklusif membawa manusia pada dua bahaya besar. Bahaya pertama ialah bahwa sikap eksklusif membuat kita dapat lupa akan misi kita sebagai orang beriman, yaitu mewartakan karya keselamatan Allah kepada semua orang. Bahaya kedua adalah bahwa sikap eksklusif membuat kita merasa sudah lebih baik dan lebih suci dibandingkan orang lain. Ini mengarah pada kesombongan rohani. Saudara-saudara terkasih, marilah kita menyadari bahwa sebagai orang beriman, kita masih jatuh bangun dalam membangun relasi kasih dengan Allah dan dengan sesama. Oleh sebab itu, marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan, agar kita dibantu dalam laku tobat yang sejati setiap hari, yaitu mengikuti kehendak Tuhan dan ikut ambil bagian dalam mewujudkan rencana keselamatan Allah dalam karya-karya baik yang kita lakukan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami mohon semoga kami membuka mata dan hati kami, sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kesembuhan, seperti yang kami harapkan daripada-Mu. Doa syukur ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.